Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kalau mau dibilang nggak kesal ya mungkin ada kesalnya, tapi saya Nggak kembalikan yang penting boleh. bukan aku yang mengakali kamu. Iya betul, Bapak kan ada kesel kan? Nggak boleh. Dulu saya juga begitu Pak. Antar jemput anak yatim. Jalurnya di sini. Anak yatimnya nih jalur ini jalan rumahnya nih. Ininya ke sono. Minta uang bensin. Harusnya kan kalau ke sini paling isi bensin paling 50.000, orang deket kok PP. Nggak sampai 2 kilo rumahnya. Bensinnya 100.000. Diisi 50.000, kita isiin full tank, disedot pakai selang sama dia, ngisi ke motornya dia. Emang begitu Pak, tapi kita sekarang pertanyaannya gede jengkal apa gede hajat? Gede hajat. Jengkelnya harus dilawan dong. Apa artinya 100.000 per hari? Sebulan 3 juta. Kan hajat kita 10 miliar. Ya udah, jalanin aja. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan. Emang mesti begitu Pak. Gede jengkel apa gede hajat? Jadi mohon maaf. Jadi kebetulan supirnya nggak balik lagi. Nanti ada yang melamar. Saya hitung yang mungkin nggak bisa dapat pekerjaan. Jadi keempat-empatnya saya taruh aja. Pikiran saya kalau tambang saya ini berhasil, karena mungkin ini beberapa hari setelah ini kedua alat itu mungkin sudah, karena Allah sudah sempurna, walaupun tidak 100%, mungkin sudah bisa berhasil. Artinya tambangnya sudah bisa. Bapak lihat deh, tambang batu kapur di daerah Bandung sana tuh, pinggiran tuh. Batu kapur, batu apa tuh? Yang deket Pleret sana apa tuh? Bapak mau lihat gak mobilnya mobil apa? Mobil peninggalan Belanda, iya betul. Mobil-mobil yang buaya itu, yang Toyota buaya. Iya. Atau yang Mercy zaman dulu. Itu masih jalan Pak. Kenapa? Karena dijalanin sendiri, ditekunin, ya betul. Terus ditekunin. Tapi kalau nggak bisa lah bos. Jadi Bapak sambil nikmatin, sambil ditongkrongin montirnya, sambil Bapak nikmatin. Jadi Bapak tahu. Terot, long terot, ball joint, sobeker, plug kopling, the krup, the klacher. Apa? Maksudnya kalau Cina kan teliti seperti itu. Ya anggap aja Bapak Cinanya Kalimantan. Ya itu yang saya mau contohin sekarang. Karena iya. kebetulan saya ini kan, mohon maaf ini. Bapak lihat Cina-Cina yang sekarang kaya raya. Makannya pakai apa? Piring kaleng. Iya betul. Piring kaleng. Nasi kuahnya banyak dihirup. Bubur, belum makan nasi Pak. Ayam sepotong, kuahnya banyak. Kalau dia masak ayam marah-marah. Udah gitu. Jadi namanya Merih. Tapi kan sekarang dia jadi konglomerat Indonesia. Orang terkaya di Indonesia nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor Indonesia nomor 900. Orang baru dapat gajian udah beli ayam seekor. Aduh. Janganlah Pak, kayak Cina lah. Jadi namanya Merih. Iya. Hah? Merih. Nanti pasti sukses Pak. Mumpung Bapak masih muda. 70 tahun. Hah? 70 tahun saya. Masih muda Pak. Masih muda. Saya nggak setuju kalau Bapak dibilang tua. Masih muda. Masih energik. Pikiran saya seperti itu. Iya, masih muda, masih energik. Gitu. Makasih. Mosok umur sama alat berat. Umurnya 70 tahun, alat beratnya juga 70 tahun. Janganlah. Boleh alat beratnya udah tua, tapi tenaganya kuat. Bapak coba lihat deh, yang di tambang-tambang yang di Jawa Barat tuh. Mobilnya mobil zaman peninggalan Belanda. Toyota buaya. Mercy buaya. Atau Bapak lihat tuh yang bawa-bawa semen tuh. Yang truk-truk gandeng. Itu mau tua tapi ya kan.
yang truk-truk gandeng, yang luar kota, Mercy yang warnanya merah. Oke, siap. Jadi intinya untuk truk kami itu Syukurnya lebih banyak daripada ngeluhnya. Kalau saya lihat Bapak banyak ngeluhnya daripada syukurnya. Banyak mikirnya daripada banyak syukurnya. Banyak komennya daripada banyak syukurnya. Tuh udah gue bacain tuh. Kalau lo nggak privat nggak bisa gue bacain. Kok gitu? Karena banyak orang. Ini enaknya kita privat berdua. Bapak tuh banyak komennya daripada syukurnya. Banyak ngeluhnya daripada syukurnya. Banyak mikirnya daripada syukurnya. Banyak gundahnya daripada syukurnya. Banyak gelisahnya daripada syukurnya. Jangan dong kita balik. Banyak syukurnya. Jadi waktu Bapak mau jalan ke tambang, Bapak ngucap, Alhamdulillah, Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah, Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah, Alhamdulillah pasti hari ini produksi. Alhamdulillah. Bapak harus prinsipnya kayak Presiden Republik Indonesia yang ke-8 sekarang, Pak Prabowo. Jadi kandidat partai Golkar presiden, kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi wakil presiden sama Megawati, kalah. Bangkit lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ijab lagi, bangkit lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Bangkit lagi, ijab lagi. Jadi presiden sama Gibran, jadi sekarang. Bapak juga harus begitu. siap. Bapak sama Prabowo sama Pak umurnya. Bapak 70, dia 75. Selisih 5 tahun. Dia tuh guru kita. Suhu kita. Tenang aja bos. Siap. Ini kita kan ngeluh. Selonjor, mikir. Ya. Janganlah. Ada lagi ini. Atau dendam sama supir-supir yang nakalin dia. Pak Prabowo nggak dendam sama yang mecat dia ya. Malah diangkat. Ini ada Mobil apa? Mobil, maksudnya saya punya mobil Hino. Tahunnya tahun sudah tidak enak. Cuma sudah di apa? Bisa di pemutihan apa STNK BPKB-nya itu. Jadi ada 3. Maksudnya mau saya benahi dulu semua mesin apa ini itu, terus saya cek. Setelah itu karena bahasanya menurut pikiran saya itu, karena di sana kalau mobil besar seperti itu yang engkel ya, boleh dibilang nggak dapat pekerjaan kalau tidak kerjasama dengan aparat karena jalannya kecil. Jadi Itu kan kata orang, mobil gede nggak bisa dapat kerjaan karena jalanannya kecil, mesti kerjasama sama aparat. Bapak udah di mindsetnya negatif. Janganlah Pak. Bapak harus mindsetnya positif. Ceritanya kemarin coba. Lo semangat gak? Yang bermasalah tuh. Dagang sapi. Kenapa dia sampai bangkrut? Sementara orang dagang sapi kaya raya. Karena di otak dia apa coba? Karena dia pernah ketipu. Bla bla bla. Coba cerita. Ini dengerin. Iya Pak. Jadi tadi Pak Haji mindset. Pola pikir. ya, Cara berpikir yang negatif itu mempengaruhi cara kita berbuat, ya, mempengaruhi perbuatan kita. Jadi ada contoh orang yang pedagang, tapi dia mindsetnya, cara berpikirnya apa yang dia pikir? Bahwa pasar itu tempatnya setan yang dominan. Pikirannya dia. Yang kedua, kalau kita ke pasar itu banyak mafianya, Banyak maklarnya. banyak makelarnya, banyak pungutan-pungutannya, banyak penyakitnya. Sementara kalau menurut Rasulullah bahwa rezeki itu ada di perdagangan yang dominan. Sementara sahabat Nabi namanya yang pedagang yang kaya raya, tajir melintir, usahanya selalu Abdurrahman bin Auf, itu kalau ke suatu tempat yang ditanya apa? Tunjukkan saya
pasar. Nah, karena dia mindsetnya, cara berpikirnya negatif yang dominan, terjadi Pak pada dirinya. Apa? Dia selalu ketipu. Belinya selalu jelek, kemahalan, sehingga nggak bisa jual. Penyakit, kena penyakit, berpenyakitan hewannya. Akhirnya negatifnya diungkap-ungkap terus. Banyak yang mati hewannya. Diungkap terus, dimakamkan, dikubur di tempat itu. Cerita ketemu orang, cerita seperti itu. Artinya selalu aja negatifnya itu diceritakan. Kebanggaan dia. Bahwa dia mengubur di tempat itu ada 25 ekor sapi. Sehingga petenya tumbuh subur, pupuknya sapi. Itu terbentuk terus bahwa dagang itu akibatnya seperti itu. Ternak kambing juga begitu mikirnya dia. Apa? Kambing itu harganya tidak stabil, turun terus. Maka nggak mau. Ternak kambing, dagang kambing juga enggak. Karena sudah jadi mindset. Maka apa akhirnya? Nggak berbuat. Nggak ke pasar juga, nggak mau, males. Takut ketipu lagi, takut kena pungutan, takut bawa penyakit lagi, hewan-hewan yang di rumahnya jadi berpenyakitan, sudah nggak ada perbuatan yang dia lakukan, sehingga terpuruk. Istrinya juga jadi korban akhirnya, jadi sakit. Anaknya jadi korban, harus meninggalkan istrinya yang ada di Bandung. Harus nungguin orang tuanya. Harus nanggung beban orang tuanya yang tiap hari diteror oleh penyandang modalnya. Iya. Itu. Jadi Bapak di mindsetnya itu harus bilang, tidak akan ada aparat, tidak akan ada aparat. Nggak ada, jadi aparat nggak lihat, walaupun mobil Bapak lewat dia nggak lihat. Karena Bapak udah Maksudnya mindset, begini, Pak. apa? Jadinya mau saya jual itu mobil, karena di sana itu apa namanya, kalaupun ada material yang diangkut, karena jalannya sempit, jadi nggak bisa. Nanti Bapak nggak dapat pekerjaan itu, tapi Bapak pekerjaannya di sana. Atau enggak mobilnya nanti kita museumin. Jadi itu kita jadiin pesugihan. Taruhlah nilainya berapa? 100 juta misalkan. Itu buat pesugihan, Pak. Itu buat pesugihan. Bapak emang nggak lihat kita punya pesugihan? Ada mobil bodol warnanya hijau, biru. Engkel di Pabuaran. Mobil bodol gak tuh? Mobil tahun berapa tuh? 70-an kali. Mereknya Daihatsu. Kalau Tenang. punya saya ini tujuannya saya benahi mesinnya, saya cat lagi, lalu mau saya jual supaya apa maksudnya bisa untuk menambah modal dalam kesibukan ini. Itu Tuhan kecil. Nggak boleh. Kalau jual aja titik. Nggak boleh nanti uangnya buat dandan. Nanti berdandan lewat yang lain aja lagi. Apakah Bapak ada investor? Ataukah Bapak nanti dapat gusuran tanah? Ataukah Bapak nanti tambangnya dibeli 100 kali lipat dari harga beli? Misalkan nilai tambang Bapak berapa? 100 miliar. Dibeli sama orang 1 triliun. Ya betul? Karena pas dikorek-korek kok di dalam tambangnya ada emas. Bapak nggak tahu. Iya. Gitu. Tapi kalau Bapak bilang, saya mau jual mobil ini, nanti uangnya untuk buat operasional. Maksudnya selain itu nggak boleh. ada pemikiran itu ya, selain itu mau beli karena maksudnya lahannya cukup luas. Kebetulan ekskavator yang ada 2 ini ya sambil dibenahi, bahkan sudah hampir bisa dipakai sudah keduanya. Jadi maksud saya mau beli eksamini yang kecil dari hasil penjualan itu. Saya nggak setuju.
Orang yang suka jual, namanya orang tidak bersyukur. Udah dikasih rezeki sama Allah. Apakah kita beli? Apakah itu warisan dari orang tua? Bapak lihat gak? Ada gak orang yang suka jual warisan tanah? Orang yang suka jual warisan mobil. Ada yang suka jual warisan kontrakan. Hidupnya kaya raya ada gak? Gak ada. Ada gak? Gak ada. Karena orang gak bersyukur. Itu mobilnya dari siapa misalkan? Dari orang tua kita. Ya udah dijadiin museum atau buat koleksi, buat seneng-seneng, buat jalanin. Atau kalau memang gak bisa dioperasionalin karena mobilnya gede. Ya udah diperbaikin. Dibuat syukurin. Kita dandanin. Bohong tuh mobilnya gak bersyukur sama kita. Allah kasih majikan saya kaya raya seperti saya dimuliakan sama dia. Bapak emang gak lihat kenapa kuda kita banyak? Bapak gak lihat kenapa sapi saya banyak? Karena saya gak kawin IB. Karena saya kawinnya alami. Kebanyakan petani sapi perah, petani ya, atau peternak sapi perah, mana yang pakai mobil Hummer? Nggak ada. Coba Bapak lihat, ada gak pengemukan sapi di kampung-kampung orang miara sapi betina yang pakai mobil Hummer? Nggak ada. Rata-rata mobilnya apa? Pickup. Iya betul. Pickup. Nggak ada yang pakai Hummer. Kok Pak Haji bisa pakai Hummer? Karena sapinya Pak Haji nggak kawin IB. Kawinnya alami. Doanya sapi betina apa Pak kalau kita kawinin alami pakai pejantan? Pejantan yang ngawinin alami. Betinanya berdoa. Terima kasih Allah. Terima kasih. Saya sudah dimuliakan sama Haji Dwi Susanto. Kawinnya alami. Sehingga saya bisa menikmatin klimaknya perkawinan. Jadi dia enak Pak kayak dimasukin alat kelamin laki-laki. Enak. Lagi. Tekan lagi. Tekan lagi. Coba kalau IB. Yang masuk apa Pak? Tangan. Ya betul. Lewat mana? Lewat duburnya. Yang masuk alat kelamin ini kan selangnya. Tahu-tahu bunting. Nggak alami. Bapak coba lihat yang kawin alami. Kaya raya. Siapa tuh? Petani ayam. Emang ada ayam kawin IB? Nggak ada. Semua jagonya ngawinin betinanya. Makanya orang zaman dulu kaya raya. Kenapa? Karena ternaknya kawin alami. Ayam jago ngawinin betina. Tapi pas kita naik ke atas petani kambing. Kaya raya karena kawinnya alami. Coba Bapak lihat petani sapi. Mana sapi perah? Ada gak yang kaya raya? Nggak ada. Anaknya lah jadi dokter. Anaknya lah jadi presiden. Itu kan miara ayam. Iya betul. Karena ayam jagonya ngawinin terus. Dan betinanya enak. Berkokok. Coba Bapak lihat deh. Petani sapi perah. Ada gak yang pakai mobil Rubicon? Nggak ada. Paling top mobilnya apa? Pickup. Tapi saya mobilnya Hummer. Karena sapi kita kawinnya alami. Jadi si betinanya enak. Ibu mau nggak di ML-in sama bapak, nggak dihubungan suami istri sama bapak, tahu-tahu dibuntingin. Kawinnya kawin suntik, apa namanya? Inseminasi buatan. Apa? Bayi tabung. Mau nggak Bu? Nggak mau. Dia juga pengen. Papa, tekan lagi. Papa, dikit lagi Papa, deket lagi. Papa, tekan lagi. Tuh. Nggak mungkin dia mau bayi tabung. Bayi tabung kan gak nikmatin, tahu-tahu bunting. Spermanya di luar, ya betul? Tapi mana Pak? Ada gak dokter kandungan yang bayi tabung yang pakai mobil Hummer? Gak ada. Paling top mobilnya Honda. Paling top mobilnya Pajero. Gak ada. Dokter-dokter bayi tabung mana yang kaya? Coba lihat. Walaupun bayi tabung 60 juta ya. Gak ada. Tapi kalau dia menyarankan alami, kalau kamu mau bunting, nggak usah bayi tabung, hujan-hujanan aja. Habis itu ML, tuh pada kaya raya, pada pakai Hummer ya. Jadi intinya gini Pak,
Kalau Bapak tetap mau jual, boleh. Tapi saya nggak nyaranin. Bapak kayaknya nggak dari jualan mobil bekas itu. Bapak coba lihat, ada gak kolektor-kolektor mobil kuno ya, yang di garasinya dia orang miskin, ada gak? Orang kaya semua Pak. Itu yang dipajang mobil apa coba? Mobil kuno yang hobinya dandan, perbaikan dandan. Dia kaya raya. Kenapa Bapak bedanya dia mobil-mobil penumpang, Bapak mobil truk, ya kan? Tapi terserah, ini kan kita diskusi. Iya, siap. Nggak apa-apa. Selain itu gini, saya Deketin mic ya. kebetulan saya tahun 2025 ini ya dibilang bagaimana ya, banyak sekali cobaan yang saya dapatkan. Selain dari hasil tambang itu bahasanya belum sukses. Terus apa namanya ya, saya AC-nya habis lain bisa gak kebakaran panas? toko di pasar 11 pintu. Apa? Habis kebakaran toko di pasar 11 pintu. Dan Pak, ada gak pengusaha yang kebakaran tokonya miskin? Nggak ada. Salah satunya apa? Pabrik rokok Jarum Super. Kebakaran nggak? Kebakaran 2 kali. Kaya raya gak Jarum Super? Yang punya BCA, yang punya bakmi GM, yang punya rumah sakit Hermina. Siapa? Pabrik rokok Jarum Super, ya kan? Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue nonton YouTube. Jadi saya di Kota Baru itu sampai sekarang 7 kali kebakaran. Yang nggak sekarang- apa-apa, nanti Bapak kaya raya. Amin. Bapak contohnya Jarum Super. Nih saya nih. Ini kan bekas kebakaran ya. Bekas kebakaran nih tahun 2023. Habis itu apa tahun 2025 sama ini. Habis operasi sini hilangnya hernia, tapi pasti perut ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Saya setuju Bapak dioperasi. Gue setuju. Nggak apa-apa, nanti kaya raya bos. Amin. Tenang aja. Tapi yang ada lagi Pak Haji, benjol-benjolan di tubuhnya banyak. Nggak apa-apa, Bapak dilarang makan ayam. Kulit ayam. Daging ayam. Soto ayam nggak boleh. Tuh pantangannya nanti nggak ada benjol-benjolan. Bapak jangan ngeluh. Pak Haji, saya kebakaran. Udah nggak apa-apa bos. Pabrik rokok Jarum Super bisa kaya raya karena apa? Karena kebakaran. Iya betul? Lo kurang nonton TikTok kali ya? Udah tenang aja. Bapak sekarang lihat. Di Jakarta Barat ada namanya Pasar Pagi ASMK. ASMK kebakaran. Sekarang pedagangnya ramenya luar biasa. Pedagangnya Pak antri-antri. ASMK, pasar pagi lama. Bapak coba main dulu sebelum pulang, tanya, Mang, emang ini dulu bekas kebakaran? Iya, dulu jarah-jarahan tahun 98. Sekarang yang dagang di situ antri seantri-antrinya. Pasar pagi ASMK. Isinya Cina semuanya. Rokok Jarum Super. Itu dulu kebakaran Pak. Namanya pabrik petasan. Sebelum pabrik rokok. Oh tenang aja. Jadi Bapak jangan, Pak Haji saya punya kios. Ngeluh gak jatuhnya? Ngeluh. Bapak tuh kan tadi saya bilang. Gak boleh ngeluh. Jangan ngikutin tamu RDAY yang lain. Tamu RDAY yang lain udah biarin aja Pak. Dia ngeluh. Besok bayaran anak sekolah di pesantren ngeluh. Besok perpanjang STNK ngeluh. Besok cicilan rumah ngeluh. Bapak jangan.